Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang saya hormati para penonton, para pemirsa channel ini dimanapun kalian berada, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena kalian semua telah menonton video ini dan ikut menyaksikan, yang insya Allah video ini bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman yang lain. Doa dan harapan saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dalam urusan rezeki, diberi rezeki yang berlimpah, bahkan diberi rezeki yang sangat banyak oleh Allah, tentunya yang halal dan yang diridhoi, yang membuat kita semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan, atau seperti yang kita rasakan saat ini. Seterusnya saya di sini akan membagikan sebuah pengalaman saya sendiri, teman-teman. Ketika dulu atau kemarin, bukan dulu karena kemarin, ketika saya menjadi seorang karyawan, sedangkan posisi saya itu yaitu bagian salesman order, tukang order, teman-teman. Di mana di perusahaan saya kemarin itu yaitu tidak hanya mengandalkan keuangan, tidak hanya mengandalkan kemampuan pribadi dari masing-masing karyawan, dan tidak hanya mengandalkan kepintaran dari seorang manajer saya di perusahaan saya kemarin. Namun selain itu, perusahaan saya itu mengedepankan yaitu tentang tentang ibadah kepada Allah, sehingga setiap aktivitas di kantor saya itu selain memang harus berikhtiar lewat kemampuan pribadi dan lain sebagainya, namun juga tidak lupa untuk selalu memohon kepada Allah melalui doa-doa maupun cara-cara yang lain, dan yang diutamakan di sana itu sholat duha setiap pagi secara rutin, teman-teman. Namun untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar ketika saya berbagi informasi teman-teman tidak ketinggalan. Dan yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar ini, biar kalau saya yang tahu biar saya jawab, atau yang punya hajat silahkan tulis hajatnya di kolom komentar biar kita aminkan bersama-sama. Oke? Langsung saja, teman-teman. Di sini saya akan memberikan sebuah pengalaman saya, yaitu ketika saya menjadi seorang karyawan kantoran di sebuah perusahaan di daerah saya, yaitu saya sebagai salesman order, tukang order itu, teman-teman, itu cuma perusahaan saya itu cuma dua yang produknya hanya dua yang dipasarkan. Itu yang pertama itu semacam camilan, teman-teman. Yang kedua itu sembako, itu cuma dua, itu beras sama minyak goreng. Ketika saya memulai aktivitas di kantor saya itu, yaitu semua karyawan diwajibkan sholat duha, karena sesuai dengan peraturan kantor, yang tidak siap untuk sholat duha maka tidak diterima untuk menjadi karyawannya.
Setelah rutin teman, omset saya itu miliaran setiap bulannya teman-teman. 1 miliar lebih, kadang-kadang lebih, kadang-kadang meskipun kurang tidak begitu banyak, yaitu 1 miliar omsetnya teman-teman. Di situ saya yakin omset saya ini setiap bulannya itu kok sampai 1 miliar ya, sedangkan musim itu camilan dan sembako itu tidak begitu ramai teman-teman, kecuali ketika menjelang bulan menjelang Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, juga ketika perayaan Maulid Nabi itu sangat besar omset saya itu teman-teman, karena itu sudah kebiasaan kalau di musim-musim itu. Namun setelah 3 musim itu atau 3 bulan tersebut omset agak menurun teman-teman. Namun apa yang terjadi? Omset saya itu dan teman-teman saya itu bahkan lebih dari 1 miliar teman-teman. Nah, di sini saya bisa menyimpulkannya bahwa yang saya lakukan dengan teman-teman yang lain yaitu sholat duha setiap hari, dan ada bacaan-bacaan sebelum sholat duha itu diamalkan teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau ingin meniru langkah saya ketika melakukan sholat duha dan membaca amalan sebelum mendirikan sholat duha, insya Allah omset teman-teman apapun saja pekerjaannya, insya Allah pasti banyak berkah hasilnya, bahkan miliaran rupiah teman-teman. Namun saya akan berikan nanti caranya sholat duha apa saja, kemudian amalan apa yang saya dan teman-teman itu amalkan setiap mau berangkat kerja teman-teman. Karena ini ya, di perusahaan saya itu kan salesnya cuma ada 5 teman-teman, ada 5. Saya, kemudian ada 4 teman saya itu salesman order, tukang order ke semua pelanggan baik di pasar maupun di toko-toko besar teman-teman. Perharinya itu teman-teman, setelah saya bagikan ya 1 bulan, artinya 1 M lebih dibagi 60 hari kalau nggak salah, itu rata-ratanya itu bisa mencapai antara 9 juta sampai 10 juta bahkan 15 juta kalau hari-hari seperti Lebaran itu teman-teman. Itu perharinya per sales. Ini kan ada 5 sales teman-teman. Bayangkan kalau misalnya 1 sales itu setiap bulan mendapatkan berapa ya? Mendapatkan 250 juta misalnya 1 sales. Ini kan ada 5 dikalikan 5, berarti di sini 1 M lebih teman-teman, itu omsetnya. Nah, setelah itu ketika perusahaan saya itu mengalami penurunan omset karena musimnya itu enggak sama, ada yang musim rame, ada yang musim enggak rame. Namun sholat duha itu selalu ditingkatkan teman-teman, selalu dipraktekkan, selalu sudah menjadi kewajiban bagi saya dan karyawan dan teman-teman saya di kantor saya itu, yaitu ketika setiap mau beraktivitas sebelum itu membaca amalan terlebih dahulu, kemudian setelah iqamat, karena di sana berjemaah teman-teman, sholat duhanya berjemaah. Nah, setelah itu sholat duha berjemaah dan tidak lupa berdoa, namun tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, namun untuk orang lain, terutama untuk pelanggan-pelanggan kami teman-teman. Di sini saya cukup yakin bahwa kedahsyatan atau berkat sholat duha yang kami praktekkan selama puluhan tahun itu sangat luar biasa membuahkan hasil teman-teman. Yaitu caranya seperti ini teman-teman. Itu kan di kantor saya itu 4 rakaat sholat duhanya teman-teman. Yang pertama 2 rakaat, yang kedua 2 rakaat juga. Ketika rakaat yang pertama yang dibaca itu suratnya itu yaitu surat Ad-Duha. Kemudian di rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Terus surat lagi di rakaat yang pertama surat Al-Insyirah yang dibaca itu Alam Nashrah Laka Sadrak itu teman-teman. Terus di rakaat yang nomor 2 surat Inna A'toinakal Kautsar, surat Al-Kautsar itu yang
kami rutinkan ketika melaksanakan sholat duha, teman-teman. Terus sebelum kita melakukan sholat duha, amalan yang sering kami amalkan di sana itu bacaannya yaitu rutinkan itu 100 kali, teman-teman. Itu bacaannya Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Itu amalannya, teman-teman. Berkat mengamalkan amalan tersebut dan berkat sholat duha yang selalu kita panjatkan, rutinkan kepada Allah, memohon kepada Allah, maka hasilnya perusahaan kami itu omsetnya itu per bulan itu miliaran rupiah, teman-teman. Bahkan lebih 1 miliar. Itu kami yakin di sana bukan hanya usaha pribadi kami, atau bukan hanya kemampuan kami, bukan hanya kepintaran manajer kami, namun juga karena berkat selalu kita berdoa kepada Allah dan merutinkan, mengistiqomahkan sholat duha beserta amalnya, dan itu bisa mencapai kesuksesan di perusahaan kami itu, teman-teman. Itu hanya bukti nyata atau cerita yang saya alami berkat merutinkan sholat duha dan berkat mengamalkan amalan sebelum sholat duha yang kami amalkan sehari-hari, teman-teman. Mungkin video ini bisa menjadi motivasi ya, terlebih dahulu itu untuk diri saya sendiri, kemudian untuk teman-teman, sebagai motivasi untuk kita itu hidup di dunia ini ketika memulai usaha atau usaha dagang misalnya, atau usaha yang lainnya, misalnya menjadi karyawan bank, atau menjadi kuli bangunan, atau menjadi jualan apa di pasar. Pokoknya yang namanya beraktivitas itu baik itu di pasar maupun di luar pasar, itu usahakan, teman-teman, jangan hanya mengandalkan kemampuan diri Anda, tapi lebih baik juga mengandalkan kemampuan atau kepercayaan kepada Allah, mengandalkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Karena apabila kita sudah percaya terhadap kebesaran Allah, maka semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.